Desas-desus kepergian Carlo Ancelotti dari kursi pelatih El Real semakin menguat. Pasca timnya tersingkir dari Liga Champions, banyak pakar memprediksi ini akan menjadi musim terakhirnya di Madrid. Media ternama asal Inggris, Sky Sports, bahkan melaporkan bahwa para petinggi klub telah memutuskan untuk berpisah dengan Ancelotti. Kabar burung tersebut memang benar adanya. Pihak Madrid dikabarkan merasa sudah cukup untuk bekerja sama dengan pelatih asal Italia tersebut. Tidak dipungkiri, saat ini adalah eranya pelatih muda unjuk gigi. Sebut saja Arne Slot, Hansi Flick, hingga Simone Inzaghi yang sukses di klubnya masing-masing. Memang terasa tidak adil, jika kita menyalahkan Ancelotti atas performa tim yang menurun saat ini. Biar bagaimanapun juga, ia telah membawa timnya tetap berpeluang juara di La Liga. Tidak hanya itu, Kylian Mbappe dan kawan-kawan telah menginjakkan kaki di final Copa del Rey melawan rival abadi mereka Barcelona. Jadi, apa saja faktor-faktor yang telah merusak ambisi Real Madrid musim ini? Mari kita simak selengkapnya. Sangat jelas ini adalah faktor pertama. Kekalahan agregat 1-5 dari Arsenal di Liga Champions menjadi bukti nyata betapa Real Madrid merindukan sosok Toni Kroos. Florentino Perez kini menuai kritik pedas lantaran belum merekrut pengganti yang sepadan, setelah sang gelandang Jerman itu memutuskan pensiun musim panas lalu. Tanpa mantan pemain Munchen itu, Real Madrid tampak kehilangan kendali di lini tengah. Mereka hanya mengandalkan umpan silang dan bola panjang ke kotak penalti Arsenal. Luka Modric yang sudah menua, Tchouaméni yang belum matang, dan Camavinga yang masih berkembang membuat Madrid kehilangan kreativitas dan kontrol permainan. Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi Perez, yang dinilai lalai membangun tim. Real Madrid jelas membutuhkan gelandang berkualitas dunia yang bisa mengembalikan kendali permainan mereka, entah melalui transfer pemain atau peningkatan pemain mudanya. Namun satu hal yang pasti tanpa perbaikan di lini tengah, sulit bagi El Real untuk kembali bersaing di Eropa. Kekalahan dari Arsenal mungkin hanya awal dari masalah yang lebih besar, jika Opa Perez tidak segera bertindak. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah yang bisa mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Toni Kroos? Jika tidak dijawab dengan segera, musim-musim sulit mungkin masih menanti Los Blancos di masa depan. Real Madrid kini menjadi klub sepak bola terkaya di dunia, dan mengklaim sebagai klub pertama yang menghasilkan pendapatan lebih dari 1 miliar euro dalam satu musim pada bulan Juli tahun lalu. Namun, ini adalah situasi yang aneh, karena untuk beberapa alasan, pendapatan mereka yang besar belum menghasilkan skuad yang kompetitif untuk bersaing secara konsisten di level tertinggi. Misalnya dalam pertandingan leg pertama melawan Arsenal di Liga Champions baru-baru ini. Setelah timnya tertinggal 2-0 di menit ke-70, Ancelotti beralih ke bangku cadangan untuk mencari pemain pengganti yang tepat. Namun, solusi yang ia temukan di antara pemain penggantinya adalah memasukkan bek kanan sementara Lucas Vazquez untuk menggantikan gelandang berusia 39 tahun Luka Modric. Setelah Madrid tertinggal 3-0 di menit ke-80, pilihan terakhir Ancelotti adalah menukar bek kiri dengan memasukkan Fran Gonzalez untuk David Alaba, dan mengganti Rodrigo dengan Brahim Diaz di lini serang. Namun pada akhirnya, tidak ada yang berhasil. Pertandingan tersebut menunjukkan tanda terbaru bahwa, meskipun mereka memiliki nama bintang di lini serang, faktanya mereka sangat kekurangan kedalaman skuad yang diperlukan untuk bersaing dengan tim papan atas. Hal ini jauh berbeda di masa jabatan pertamanya sebagai manajer Madrid tahun 2013 silam, di mana ia dapat mengandalkan banyak pemain bintang di setiap posisinya. Sayangnya dalam beberapa tahun terakhir, skuad telah dipangkas secara signifikan. Mereka mungkin sesekali menghabiskan uang banyak guna merekrut Jude Bellingham dari Borussia Dortmund, seharga 103 juta euro musim panas 2023. Bukannya pelit, Opa Perez kini sangat berhati-hati soal pengeluaran klub. Dan tampaknya, mereka juga lebih memprioritaskan talenta muda yang menjanjikan seperti Endrick dan Arda Güler. Namun dalam hal keseimbangan dan kualitas secara keseluruhan, tim menjadi sangat kekurangan kedalaman dan membutuhkan waktu untuk berkembang.
Real Madrid telah menghadapi serangkaian nasib buruk dengan cedera musim ini, terutama di lini pertahanan. Kehilangan Dani Carvajal dan Eder Militao di awal musim merupakan pukulan telak, terutama David Alaba yang masih belum pulih sepenuhnya dari cedera ACL pada Desember 2023 silam. Selama sebagian besar musim, Ancelotti hanya bisa mengandalkan 9 pemain yang dipercayainya. Salah satunya Luka Modric, ia tampil dalam 49 pertandingan musim lalu meski menjadi pemain tertua dalam sejarah El Real. Di sisi lain, bek tengah berusia 20 tahun, Raul Asensio, telah melampaui ekspektasi sejak dipromosikan dari Castilla. Dia menjadi starter sebanyak 23 kali di semua kompetisi, sejak melakukan debutnya November 2024 silam. Begitu juga Dani Ceballos. Pemain yang menghabiskan beberapa musim dengan status pinjaman, akhirnya menunjukkan nilainya kepada klub. Ada juga bakat muda Endrick dan Güler, yang telah menunjukkan sekilas kualitas mereka. Tetapi Ancelotti masih belum menganggap mereka siap untuk pertandingan besar, seperti yang terjadi saat melawan Arsenal ketika mereka berdua tetap berada di bangku cadangan tim. Akibat kurangnya pemain berpengalaman dan andal dalam skuad, telah memaksa Ancelotti untuk terus berimprovisasi dan bereksperimen dengan solusi jangka pendek yang sayangnya telah menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Misalnya, Valverde yang telah didorong untuk melakukan terlalu banyak peran dan mulai mengalami kesulitan secara fisik. Sementara itu, performa Tchouaméni dan Camavinga menurun setelah dimainkan di luar posisi alaminya. Dari minggu ke minggu, belum ada gambaran yang jelas tentang siapa starting 11 terbaik Real Madrid, atau bahkan seperti apa formasi ideal tim tersebut. Sebaliknya, mereka menurunkan semua pemain senior yang tersedia, dan berharap ada momen kecemerlangan individu untuk membawa mereka kemenangan. Meskipun pendekatan ini terkadang membuahkan hasil, seperti menyingkirkan Manchester City dan Atletico Madrid dalam 2 babak sistem gugur UCL terakhir, pendekatan ini lebih sering menjadi bumerang, terbukti dari kekalahan telak di kedua El Clasico melawan Barcelona, serta kekalahan dari AC Milan, Liverpool, Athletic Bilbao, Valencia, dan Arsenal. Dalam beberapa tahun terakhir, preferensi taktis pelatih tidak memainkan peran penting dalam perencanaan transfer pemain. Misalnya ketika Karim Benzema pindah ke Al-Ittihad pada musim panas 2023, Ancelotti justru ingin merekrut Harry Kane dari Tottenham sebagai penggantinya. Namun seketika permintaan itu ditolak, ia harus berimprovisasi dengan menggeser pendatang baru Bellingham ke peran yang lebih menyerang. Keputusan yang secara tidak langsung membuahkan hasil, lantaran pemain bernomor punggung 5 itu menyelesaikan musim dengan 23 gol untuk mengamankan gelar ganda La Liga dan Liga Champions. Sementara itu, satu-satunya pemain senior yang didatangkan adalah Kylian Mbappe, sehingga celah yang cukup besar di lini tengah dan pertahanan tidak teratasi. Seolah-olah perekrutan Mbappe belum cukup dipertanyakan, Madrid kini mempertimbangkan gagasan mendatangkan Trent Alexander-Arnold sebagai bek kanan baru mereka. Namun, apakah itu benar-benar akan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah pertahanan mereka? Jendela transfer musim dingin kemarin bahkan lebih membingungkan lagi. Meskipun 3 bek senior absen akibat cedera jangka panjang, tidak ada pemain baru yang direkrut. Sebaliknya, Ancelotti dan stafnya diharuskan menemukan solusi dalam skuad yang apa adanya. Kebobolan 5 gol secara agregat melawan Arsenal memang mengkhawatirkan. Sama halnya dengan kegagalan Madrid untuk mencetak gol, yang menyoroti tidak hanya kelemahan pertahanan tetapi juga kekurangan sisi ofensifnya. Meskipun gol-gol Mbappe sangat penting, baik Vinicius maupun Rodrigo tampak kurang bersemangat musim ini. Hal itu jelas menunjukkan bahwa mereka mungkin kehilangan sosok seperti Benzema, yang dapat turun ke dalam dan menciptakan ruang bagi mereka untuk dimanfaatkan. Ancelotti secara terbuka menyatakan rasa frustrasinya dengan keterbatasan skuadnya, setelah sebelumnya menyatakan keinginannya untuk mendatangkan pemain belakang berpengalaman guna mengatasi cedera jangka panjang para punggawanya. Namun, sejak menandatangani perpanjangan kontrak pada bulan Desember lalu, pelatih asal Italia itu bersedia untuk puas dengan pemain yang dimilikinya. Namun, ia tampaknya telah menerima bahwa tidak banyak yang bisa diperoleh dari mengkritik klub atas kebijakan transfer, terutama mengingat ketidakpastian seputar pekerjaannya setelah akhir musim ini. Tentu yang menjadi masalah adalah,
Uang 1 miliar euro yang dihabiskan untuk merenovasi Santiago Bernabeu yang telah direncanakan lama oleh Florentino Perez. Pendapatan tambahan yang diharapkan dari stadion yang direnovasi adalah untuk memperkuat kekuatan finansial klub di masa depan. Namun, pembengkakan biaya konstruksi dan kerumitan penyelenggaraan konser dan acara non-sepak bola lainnya membuat dorongan finansial ini belum terwujud. Carlo Ancelotti juga pantas dikritik, lantaran ia tidak menciptakan tim yang lebih kohesif dari para pemain berbakat yang dimilikinya. Misalnya, memainkan dua penyerang yang hanya berkontribusi sedikit dalam bertahan telah membuat timnya rentan, dan membebani mereka yang bekerja keras tanpa bola. Pendekatan ini mungkin dipengaruhi oleh kebijakan Perez juga, yang mempekerjakan Ancelotti secara khusus atas apa yang ia perintahkan. Oleh karena itu, meskipun banyak pihak yang terkait dengan klub yang mungkin tidak mau mengakuinya, tanggung jawab utama atas kesulitan Madrid musim ini tampaknya berada di tangan manajemen tertinggi klub. Itulah 5 faktor tentang kiprah Ancelotti atas keterpurukan Real Madrid musim ini. Jika kalian ingin menambahkan atau sekedar mengkoreksi, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.